Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar yang mulia ini khatib mengajak, marilah kita senantiasa berusaha sekuat tenaga, semampu mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan terus kita mempelajari tentang syariatnya. Pesan yang kedua adalah marilah kita bertekad, janganlah kita meninggal dunia sebelum kita dalam keadaan muslim yang sejati. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah pada hari ini adalah menyikapi perkembangan global saat ini. Hari ini kita hidup di zaman yang oleh Rasulullah SAW disebut fardu min ad-dahr, zaman yang silih berganti, berkembang dan berubah dengan cepat. Perkembangan global datang bertubi-tubi, perang di berbagai belahan dunia, krisis pangan dan energi, perubahan iklim, dominasi teknologi, perang dagang, sampai krisis kemanusiaan di Palestina yang sampai saat ini belum usai. Berita sampai ke HP kita tiap detik, yang jauh menjadi dekat, yang batil bisa kelihatan menjadi hak, yang hak bisa ditutup-tutupi. Disinilah perlunya kita waspada di dalam menangkap perkembangan zaman saat ini. Lalu bagaimana sikap seorang mukmin? Sikap kita sebagai kaum muslimin dalam menghadapi perkembangan global yang demikian cepat. Marilah kita renungkan. Al-Quran sudah memberi panduan kepada kita semua. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, dan demikian kami jadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan panduan kepada kita. Ada 3 sikap kunci menghadapi perkembangan global yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama adalah wasatiyah atau disebut sikap moderat, tidak ekstrim. Dunia hari ini mudah sekali membuat kita marah, benci, lalu terdorong untuk berbuat kekerasan, berbuat ekstrim. Lihat perang, kita langsung ingin angkat senjata. Lihat maksiat, kita langsung memvonis neraka. Islam mengajarkan wasatiyah, tegas dalam prinsip, tetapi luas di dalam metode. Hadirin sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Fatuh Mekah tidak balas dendam, tapi memaafkannya. Itu sikap global seorang pemimpin. Kita pun begitu, boleh keras dan harus kita menolak kezaliman dengan keras, tapi jaga akhlak kita, jangan kehilangan akhlakul karimah. Hadirin sekalian, yang kedua adalah sikap kita selalu tabayun, check and recheck sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Quran Al-Hujurat ayat 6. Hadirin sekalian, berita global 90% lewat media sosial. Banyak yang hoax, framing, adu domba. Sebagai muslim, kita tidak boleh jadi corong musuh. Lakukan tabayun terlebih dahulu, tanya kepada ahlinya, baru kita mengambil sikap. Jangan sampai jari kita di HP jadi sebab perpecahan umat, baik disengaja maupun tidak. Kemudian sikap yang ketiga, yang terakhir adalah jadi saksi sebagai mukmin, sebagai muslim. Tidak boleh hanya menjadi penonton yang setia, tapi ingatlah, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Tabrani. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Perkembangan global itu ujian. Apakah kita hanya nonton dan berkomentar, atau kita berpangku tangan, tidak turun tangan? Hadirin, saat dunia krisis pangan, petani kita harus kita kuatkan, kita bantu bagaimana memikirkan untuk memperkuat para petani kita. Saat AI mengancam pekerjaan, anak muda kita harus kita dibekali dengan skill, keahlian, dan juga kekuatan iman yang semakin kuat. Saat saudara kita di Palestina dizalimi, minimal doa dan donasi
Kita untuk membantu mereka janganlah putus. Semampu kita, kita berpikir, kita berusaha untuk bagaimana membantu kita, membantu saudara kita dengan semampu kita. Itulah yang dimaksud dalam surat tadi, makna syuhada ala nas. Jadi pelaku sejarah, bukan korban sejarah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.